Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UP, perkenalkan nama saya Lia Tiatusina dari UPJJ Salut Alam Pamekasan dengan NIM 860507601. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas mutu, supaya pendidikan tidak menjadi asal-asalan. Dalam eksistensi, filsafat ilmu menjawab, apakah ilmu pendidikan benar-benar ada sebagai ilmu? Lewat ontologi menegaskan bahwa pendidikan punya objek kajian nyata yaitu manusia yang dididik, proses belajar, dan lingkungan belajar. Jadi, pendidikan bukan sekedar praktik, tapi punya dasar eksistensi ilmiah. Dalam keilmiahan, epistemologi mengawasi metode. Bagaimana kita tahu metode mengajar A itu efektif? Jawabannya lewat penelitian pendidikan yang sistematis, bisa diuji dan logis. Tanpa ini, pendidikan cuma menjadi opini guru. Nilai-nilai aksiologi mengawasi tujuan pendidikan ini untuk apa? Mendidik manusia cerdas tapi korup atau cerdas dan berkarakter. Filsafat ilmu memastikan pendidikan punya arah nilai, kemanusiaan, keadilan, dan kemerdekaan berpikir. Singkatnya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan identitas, metode, dan arah nilai. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungannya timbal balik. Ketika pendidikan berhasil melahirkan lulusan yang berpikir kritis, jujur, dan kreatif, maka lapangan praktik itu menjadi bahan refleksi filsafat ilmu. Sebagai contoh, praktik pembelajaran berbasis masalah di kelas bikin filsuf ilmu nanya ulang, apakah kebenaran itu hanya bisa diukur? Hasilnya lahir aliran pragmatisme dan konstruktivisme dalam filsafat ilmu. Apa sih perbedaan dari pragmatisme dan konstruktivisme itu? Pragmatisme dan konstruktivisme yaitu dua aliran filsafat ilmu yang sering dipakai untuk mengerti cara belajar dan cara dapat pengetahuan. Bedanya ada di fokusnya. Pragmatisme, intinya kebenaran diukur dari kegunaan dan hasil praktisnya. Kalau bermanfaat buat memecahkan masalah nyata berarti benar. Fokus, pengalaman, aksi, dan hasil. Teori boleh berubah kalau tidak berhasil di lapangan. Contoh dalam pendidikan, belajar pecahan dengan membagi pizza beneran atau hitung belanjaan, bukan cuma hafal rumus. Metode yang gak efektif langsung diganti. Konstruktivisme, inti pengetahuan tidak diterima mentah-mentah, tetapi dibangun sendiri oleh siswa dengan menghubungkan informasi baru ke pengalaman yang sudah ada. Fokus, proses berpikir aktif siswa. Guru menjadi fasilitator, bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Contoh dalam pendidikan, siswa membuat model tata surya memakai bola dan senter sendiri, lalu menjelaskan kenapa ada siang dan malam. Pemahaman seperti ini dibangun lewat eksplorasi. Jadi, pendidikan yang baik menjadi laboratorium yang menguji dan mengembangkan teori-teori filsafat ilmu. Kalau pendidikan berhenti, filsafat ilmu juga menjadi kering. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dengan 3 cabangnya? Yang pertama ontologi, yaitu pisau untuk menanyakan apa itu. Contohnya, apa itu belajar, apa itu siswa, apa itu pengetahuan. Tanpa ontologi, kita bisa debat kusir karena tidak sepakat dengan definisi dasar. Yang kedua, epistemologi, yaitu pisau untuk menanyakan bagaimana cara tahu. Contohnya, bagaimana kita tahu metode diskusi lebih baik dari cara Ma, yaitu dengan penelitian, logika, dan bukti. Ini nyaring mana teori pendidikan yang valid dan mana yang mitos. Yang terakhir yaitu aksiologi, yaitu pisau untuk menanyakan untuk apa dan baik buruknya apa. Contohnya, kurikulum merdeka tujuannya apa, apakah nilainya sesuai dengan nilai bangsa. Aksiologi mencegah pendidikan jadi teknokratis tanpa arah moral. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Kebijakan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ontologi, mengubah pandangan tentang siswa dari objek pasif menjadi subjek pembelajar aktif. Yang kedua, epistemologi, menekankan pembelajaran berbasis proyek dan inquiry, karena pengetahuan dianggap dibangun, bukan ditransfer. Dan yang terakhir yaitu aksiologi, tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila, jadi ada nilai jelas di balik kebijakan tersebut. Yang kedua, proses pembelajaran.
siswa sadar sendiri. Ini penerapan epistemologi rasionalisme disertai oleh kemerdekaan berpikir. Tujuannya bukan cuma menghafal tetapi berpaham. Yang terakhir dari penelitian pendidikan tindakan kelas usaha. Guru menjadi peneliti di kelasnya sendiri. Ini penerapan epistemologi empirisme dan refleksi. Tujuannya memperbaiki praktik mengajar yang nyata. Tanpa dasar filsafat ilmu, PTK bisa jadi cuma laporan administratif.